Nia dan Niati memang sudah memaafkan Farhad, namun luka di hati Nia belum mengering. Komunikasi antara suami istri yang sebelumnya hangat pasti kini menjadi tegang. Butuh waktu untuk mencairkan suasana kembali. Komunikasi berjalan baik, tentunya sebagai seorang istri yang hatinya sedang terluka. Pastinya di mana-mana keadaan seperti itu. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela Ana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Pernikahan Farhad Abbas dengan Ani Muryadi sudah menjadi rahasia umum. Lantas bagaimana kelanjutan hubungan Farhad dengan Nia dan Niati? Di tengah kasus yang menimpa Shandy Harun, mantan model ini masih sempat syuting sebuah film layar lebar. Saksikan pula kegiatan baru Tora Sudiro yang berhubungan dengan anak-anak. Inilah Gospot, gosip seputar orang ternama. Pemirsa, Anda pasti tidak percaya setelah melihat dan mendengar pengakuan Farhad. Anda, terutama kaum wanita, mungkin akan bersimpati kepada Nia dan Niati yang begitu pemaaf kepada suaminya. Dan pemirsa, mungkin Anda juga bertanya-tanya, bagaimanakah perasaan Nia dan Niati saat ini, dan bagaimanakah ia mengobati luka batinnya? Inilah Gospot. Tanggal 22 Juni bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-29, Farhad Abbas akhirnya mau tak mau mengakui telah menikahi Ani Muryadi secara bawah tangan. Hari ulang tahun yang pasti tak akan terlupakan oleh Farhad sampai seumur hidupnya. Nia dan Niati terlihat tak terkejut mendengar pengakuan suaminya karena sejak lama feeling Nia sebagai istri sudah berbicara. Ada yang tak beres dengan suaminya. Nia yang melankolis ternyata amat tegar dalam menghadapi kegenitan suaminya. Namun Nia tetap teguh pada pendiriannya, tak mau dipoligami. Puaskah Nia dan Niati setelah mendengar pengakuan sang suami? Saya belum puas. Ya sedikit agak plong ya rumah. Artinya masyarakat bisa melihat sebenarnya tidak ada masalah lah gitu. Dan permasalahannya kan hal-hal yang saya sembunyikan untuk jangan sampai menyinggung perasaan istri. Tujuan saya berpikir itu positif, ternyata bisa jadi begini. Ini adalah kepentingan pribadi saya, tapi udah menjadi rahasia umum ya, apa boleh buat. Desakan-desakan segala macam, akhirnya gue terbuka nih. Tapi yang disalahin, kalau ketika tertutup, mereka nyalain. Ketika saya terbuka, ya harus terima dong. Dengan pernyataan Farhad kemarin mengatakan semuanya sudah jelas sekarang, tinggal saya meminta sama Farhad untuk memilih dia apa saya. Saya akan punya keputusan sendiri lah. Saya pikir saya akan tetap menjaga keutuhan rumah tangga dan biarkan waktu menyeleksi semua kan. Bukankah Ani Muryadi sudah menyatakan mundur sebagai istri yang dinikahi secara bawah tangan? Ya sudah sampaikan kepada saya, dia akan mundur, ya kan? Karena menghargai sikap mbaknya gitu kan. Ya mungkin kita nggak menduga seperti itu kan. Akhirnya jadi terang-terangan kan. Kalau dari kata empat mata itu mungkin masih ada batas toleransi lah gitu. Tapi ini menjadi konsumsi umum berita. Dia juga punya penghargaan bahwa dia juga harus diterima keberadaannya dia. Dia juga tidak egois. Bola sekarang berada di tangan Farhad Abbas. Farhad yang memulai dan sekarang Farhad dituntut oleh Nia untuk mengakhiri petualangan cintanya. Meski begitu, Nia masih membuka pintu maaf bagi Farhad dengan syarat Farhad tak mengulanginya lagi. Hanya itukah syarat yang diajukan Nia kepada suaminya? Saya rasa mungkin sebagai seorang istri dimanapun, kalau suaminya pernah membuat kesalahan dan ingin
berbuat yang terbaik untuk kehidupan rumah tangganya, pasti memakai syarat ya. Saya pun demikian. Dia tidak lagi berhubungan dengan wanita yang pernah bikin kesalahan bersama dia ataupun wanita-wanita lainnya. Apabila mengulanginya lagi, saya berhak menentukan apapun keinginan saya. Ya mungkin harus lebih hati-hati, bisa menjaga tutur kata, sikap, perbuatan, menyadari bahwa kita ini udah beristri, mungkin ada standarisasi keterpatutan yang memang tidak boleh beristri lebih dari satu. Nia mau memaafkan Farhad namun dengan beberapa syarat. Adakah syarat lain yang akan diajukan oleh Nia selain Farhad tidak akan mengulangi lagi perbuatannya? Pemirsa, sebelum heboh pernikahan Farhad dan Ani Muryadi, sudah berembus kabar bahwa Farhad terlalu mengekang Nia di rumah. Sampai-sampai ada yang bilang Nia dikurung di rumah. Nah, mumpung suaminya sedang membutuhkan permintaan maafnya, apakah Nia akan menggunakan kesempatan ini untuk menghapus segala aturan yang selama ini mengekangnya? Inilah Gospot. Setelah menikah dengan Farhad, Nia dan Niati langsung menghilang dari kancah dunia hiburan. Itulah yang memunculkan gosip Farhad terlalu membatasi gerak Nia sebagai seorang istri. Apakah Nia mencantumkan syarat diperbolehkan kembali berkarir jika Farhad ingin mendapatkan maaf darinya? Bebas berkarir lagi gitu. Tentunya dengan waktu dan keadaan yang memungkinkan saya sebagai seorang istri. Nia pasti memendam rasa kangen dengan dunianya yang dulu. Saat Nia masih bebas memamerkan suaranya yang mendayu-dayu dan bebas berteman dengan siapa saja. Sangat kangen sekali ya. Rasanya pengen bisa ngumpul-ngumpul sekali-kali, walaupun nggak tiap hari, paling nggak sebulan sekali atau 2 minggu sekali bisa ketemu, bisa berteman tanpa ada berpikiran apa-apa gitu ya. Pasti sangat kangen karena mereka ya, saya menganggap teman-teman saya udah seperti saudara. Nia dan Niati memang sudah memaafkan Farhad, namun luka di hati Nia belum mengering. Komunikasi antara suami istri yang sebelumnya hangat pasti kini menjadi tegang. Butuh waktu untuk mencairkan suasana kembali. Komunikasi berjalan baik. Tentunya sebagai seorang istri yang hatinya sedang terluka, pastinya di mana-mana keadaan seperti itu akan terasa dalam berkomunikasi. Dalam artian agak sedikit tegang. Hati saya mencoba untuk berusaha mengobati dan sedikit demi sedikit menghapus apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan saya berumah tangga. Sana saya jadi dia, itu kepahitan, begitu bahagianya kan, mendapat sisa harapan. Kita melakukannya bukan karena, tapi walaupun sakit, kecewa, tapi tetap cinta. Karena kamu begini, aku tinggalin kamu, tidak. Lakukanlah yang terbaik. Dan itu sudah membuat saya sangat terharu. Farhad sendiri juga merasa terluka dengan banyaknya opini yang menyerang dirinya, termasuk opini yang disampaikan oleh rekan-rekan seprofesinya. Kalau saya lihat sih sebagian besar mereka mungkin lupa permasalahannya apa. Ini kan masalah istri, berapa orang gitu kan, ngaku dong lu gitu kan, dikait-kaitkan dengan jabatan profesi gitu kan, toh kita nggak ngapa-ngapain kan. Ya saya pikir ya maklum-maklum aja, biasalah. Walaupun saya diingatkan ya saya sebagai junior, saya masih muda gitu kan, saya ambil positifnya aja. Terutama itu Nur Sabani itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia bilang bahwa kekerasan rumah tangga harus dilaporkan polisi itu pidana. Itu kan sangat menyudutkan. Sebagai lawyer nggak boleh kalau seandainya ada kasus begini disebut contoh yang lain sih nggak masalah. Tapi kalau jelas-jelas menerang sebutkan nama saya kan.
Ketika dua hati sedang terluka, Farhad dan Nia pasti butuh rehat sejenak untuk melepas penat. Kabarnya Nia dan Farhad sedang merancang bulan madu kedua. Keduanya ingin merajut kembali cinta yang telah terkoyak. Rasanya